matiin dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya. Mama Juabi kali ini mau ngebahas kasus yang tadinya kecelakaan tunggal, dan ternyata di balik kecelakaan tunggal itu terdapat kasus kriminal ya, kasus percobaan untuk pembunuhan gitu ya. Ini kasus dari Ohio ya, dari Amerika, yang melibatkan influencer ya, atau selebgram gitu ya, yang cantik banget ya, anaknya tuh masih muda, cantik, berbakat ya. Intinya anaknya ini tuh sangat-sangat berkarismatik banget lah intinya ya. Selain cantik juga dia tuh kayak model-model gitu lah, kurus, tinggi gitu ya. Dan di sini mau Jabi mau mulai aja ya tentang kasus Mackenzie Sirila ya, yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2004 ya. Di kasus ini dia itu ya bersama pacarnya ya mengemudi dalam keadaan mungkin ya mungkin sudah mengkonsumsi entahlah itu minuman ataupun narkoba gitu ya. Kita juga di sini ada barang bukti di dalam mobilnya itu terdapat narkoba dan sejenisnya ya. Zodiac Leo, tempat lahirnya itu di Cleveland, Ohio. Ibunya itu Natalie Sirila ya. Kenapa ini Mackenzie Sirila itu? Ternyata Sirilanya dari marga ibunya ya, Natalie Sirila, warga asli Ohio yang dihukum karena membunuh pacarnya Dominic Russo dan temennya Davian Flanagan ya. Sama-sama usianya 20 tahun Dominic Russo dan ini ya. Cuman pas posisi terjadinya kecelakaan itu ya, di sini tuh masih 17 tahun mau ke 18 tahunan gitu ya. Jadi masih sebenarnya bukan di bawah umur ya, udah matang, cuman tetap termasuknya tuh dia tuh masih di bawah umur gitu ya. Untuk kasus ini, Mackenzie dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ya, yang dikendarainya ke sebuah gedung dengan kecepatan 100 mph ya. Itu cepet banget ya, kita 80 km atau 60 km aja udah cepet banget gitu ya. Ya ini tuh Toyota Camry ya, sedan gitu, cepet banget. Dan emang tau lah ya, keren lah pokoknya ya untuk Toyota Camry yang 2018 ya. Ini kejadiannya itu 2022 tuh, masih 4 tahunan lah ya. Berarti masih disebut bagus juga ya, pasti bagus lah ya, orang ini banget gitu ya, sangat-sangat bagus banget gitu untuk model sedan ya. Ini di sini juga mau Jabi mau menerangkan ya, udah itu kronologinya seperti itu ya. Pada 31 Juli 2022 pada jam 5.30 pagi yang ini nabraknya itu gedung Pleadco ya, pinggir kota Cleveland Strongville ya. Karena kecelakaan tunggal ini yang tadinya mungkin sama keluarga korban juga mungkin ini kecelakaan tunggal, dan ternyata di balik itu ada bukti-bukti serentetan ya, yang diduga karena emang ini tuh Mackenzie itu ya, dia terkena penyakit bipolar. Terus dia juga 2 minggu sebelum itu tuh dia ngancem ke ini pacarnya ya, ke Dominic Russo itu. Dia ngancem kalau mau menabrakkan mobilnya itu di jalan yang lain ya. Dan dia menelpon ibunya, Dominicnya tuh nelpon ibunya, tolong jemput aku di sini. Dan di situ
malah temennya Dominic yang datang, dan Dominic pun nelpon yang ke yang lainnya. Dan setelah di telepon temennya, terdengarlah suaranya Mackenzie yang bilang ke Dominic, "Dom, kayaknya saya akan menabrakkan mobil ini," gitu. Ancamannya itu terus pas temennya sudah menemui Dominic di situ di pinggir jalan, ternyata mobil penumpang itu, mobil yang di sebelah, kalau kita mah kan emang kanan ya, di yang nyetir gitu, yang di kirinya penumpang. Tapi kalau di luar negeri itu kebalikannya ya, jadi yang posisi yang di kiri itu pengemudi, yang di kanan itu penumpang. Nah, yang di posisi penumpang ternyata sudah terbuka pintunya, dan temennya langsung nyamperin ngejemput Dominic. Di situ ternyata Mackenzie lagi mukulin Dominic. Mereka itu ribut ya, biasalah ya orang pacaran ya. Wah, ini tuh pacarannya tuh udah hampir mau 4 tahunan gitu ya, jadinya tetaplah ada ya, gimana ya, yang namanya pacaran, yang namanya juga rumah tangga juga kadang ya ada selek-seleknya gitu ya. Ini posisinya lagi mereka tuh pacaran, apalagi tuh pacarannya tuh masih pada anak-anak banget gitu ya, sampai bapaknya Dominic Russo juga bilangnya gini, ya Allah, anak kecil gitu ya, sampai bilang anak kecil ya emang beneran dari anak kecil gitu ya, sampai mereka dewasa gitu ya, di umur 20 tahunan lah ya untuk Dominic Russo-nya. Jadinya dia tuh ya udahlah, mungkin ya udah ngerasa capek juga, pengennya tuh kayaknya putus nyambung gitu ya. Cuman ya gimana, mungkin rasa sayangnya emang, apalagi ini selebgram loh, banyak uangnya juga ya dia tuh. Dan entahlah bukti apalagi yang disampaikan di persidangan ya, jadinya yang menuntut Mackenzie ya, Mackenzie Sirila ini ya, banyak banget tuntutannya. Dan salah satunya itu atas pembunuhan, penyerangan berat, tuduhan pembunuhan dengan kendaraan bermotor diperparah, dan kepemilikan narkoba, kepemilikan alat kriminal ya, dijatuhinya hukumannya tuh 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Mungkin misalkan udah 15 tahun nih di penjara ya untuk Mackenzie-nya, nanti juga ada katanya tuh bisa diringankan ya, di kita juga pasti adalah ya bebas bersyarat. Nah, itu bisa jadi bebas bersyarat ya kalau misalkan kelakuan dia di penjara itu baik. Dan banyak banget lah ya ini memberatkan dia ya di persidangan pada waktu itu ya. Ini tuh diprosesnya tuh udah sebulan setelah kejadian ya, Mackenzie-nya juga udah sembuh gitu. Ketika Mackenzie udah sembuh, kesalahan fatalnya itu dia tuh datang ke pesta Halloween ya, dengan dengan partinya gitu. Dan Natalie Sirila juga ibunya juga memperbolehkan gitu dia untuk berpesta, biarkanlah dia dengan kemarin gitu, dengan kejadian seperti itu dia pengen gitu anaknya juga ngerasanya tuh bebas lagi lah gitu, udah jangan berlarut-larut ya. Dan ternyata ini kesalahan fatal ya, kita memanjakan anak itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya untuk memanjakannya. Kenapa? Karena inilah kejadiannya ya, selain dia mengidap bipolar juga karena ini efek dimanja sama orang tuanya. Karena ini Mackenzie itu anak satu-satunya ya, anak perempuan satu-satunya lagi ya, udah mah cakep gitu, terus influencer, banyak duit, pokoknya udah, kalau misalkan kita sebagai perempuan tuh udah lu tuh udah enak banget gitu hidupnya. Tapi dengan keenakannya itu dia tuh ngerasa gue itu segalanya, nggak boleh ada yang lebih baik dari gue, nggak boleh ada yang pokoknya ngelawan dia lah gitu ya. Dia tuh pengennya dimanja, pengennya siapapun gitu berpusatnya ke dia gitu ya. Itulah kesalahannya ya, dia tuh merasa dianya disebutin sombong ya, pasti ada sombongnya juga ya.
Ternyata di penjara pun sama kayaknya. Dan ini kenapa coba sampai sekarang tuh diungkit lagi, ternyata di tahun 2023 setelah dia di penjara itu, ternyata di jail call atau panggilan penjara ya, kayak seketika ini ya, ibunya gitu lagi nengokin dia atau gimana gitu ya, kan biasanya suka ada telepon gitu ya, karena mungkin ketat ya, beda sama di kita gitu ya, nggak bisa ngobrol emang di jeruji besinya gitu ya. Ada suatu kayak ruangan gitu, jail call ya, pokoknya itu ruangannya kalau Mama Jobi lihat sih serba putih ya gitu ya. Terus dia nelpon, terus ada kaca gitu, disekat sama kaca, jadi kita sambil teleponan gitu ya, nanti nyambung gitu ke yang seberangnya lah. Nantilah Mama Jobi cari ya untuk fotonya ya, seperti itu. Nah di situ dia ngobrol sama ibunya tentang dia itu tidak menyesal katanya. Kamu tuh emang, iya, ibunya juga menyemangati anaknya, kamu bukan pembunuh, ini tuh kecelakaan gini-gini. Tapi di situ ada percakapan yang ternyata bocor ke publik ya. Pokoknya ibunya itu tidak menyalahkan kalau ini Mackenzie itu bukan pembunuh gitu ya, cuman kan emang bukti ya untuk ancamannya itu ada. Dan ini pun ya, kenapa dia tuh sampai di penjara, kan ini kecelakaan tunggal, terus dia yang mengemudi ya, kenapa dia sendiri yang selamat ya, sedangkan penumpang lainnya itu 2 orang itu enggak selamat. Dia memakai seat belt ya. Untuk penumpangnya yang Dominic itu di pinggir sebelah kanan dia itu tidak memakai seat belt, dan di belakang pun Devon juga sama ya, dia tidak memakai ya seat belt. Jadi otomatis pas nabrak itu pokoknya tidak beraturan lah ya untuk posisinya gitu ya. Dan sayangnya sekali nih ya, dari mekanik forensik yang bersertifikat ya, memberikan kesaksian bahwa perekam data kejadian di mobilnya menunjukkan bahwa beberapa saat sebelum kecelakaan ya, pedal gas ditekan sekuat tenaga tanpa rem yang diterapkan sama dia ya. Ini sumbernya dari NBC News ya. Jadi di situ ya, pokoknya di situ ya banyak ahli yang, apalagi Mojabi juga salut banget itu ya untuk polisinya luar negeri atau polisnya luar negeri. Wah, keren-keren lah untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini ya. Dan enggak kayak di negara Konoha gitu ya, untuk kasus seperti ini alhamdulillah gitu diusut dengan tuntas gitu ya, penyebabnya apa gitu, terus kejadiannya seperti apa. Dan itu tuh banyak banget orang-orang hebat yang bekerja di sana ya. Nah untuk yang ayahnya Dominic nih, pesan ayahnya Dominic yang menurut aku tuh emang iya ya gimana ya, mungkin seorang orang tua gitu ya udah pernah, apalagi nih anaknya tuh berpacaran dengan dia ya, dengan anaknya gitu ya, sering main mungkin ya pasti, apalagi suka tinggal bareng gitu ya. Ayahnya Dominic tuh bilang gini, tidak mendukung untuk Mackenzie ya menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Nah ini mengerikan bagi semua orang. Iya, saya kehilangan putra saya, ini lebih berat bagi keluarga kami, tapi saya tidak ingin sisa hidupnya hancur juga. Ini tidak akan membuat saya merasa lebih baik gitu. Mackenzie dan Dominic itu ya seperti mau Jobi bilang, pacaran udah 4 tahun, pasti keluarga juga tahu. Dan sayangnya ini untuk setelah kejadian ini ya, untuk adik-adiknya atau kakaknya bilang gini ya, kakak saya
berbeda dari kakak yang dulunya baik banget, sekarang malah kayak gini. Sampai mantan pacarnya Mackenzie juga ya, itu juga bilang kalau Mackenzie itu punya penyakit bipolar, dan dia itu sebagai aktris terbaik katanya. Dia bisa berperan menjadi, dia punya kepribadian ganda katanya gitu ya. Pokoknya nih ya, di sini Jabi juga mau bilang buat anak-anak muda ya, untuk menjauhi yang namanya narkoba, terus yang minum-minum juga ya nggak boleh ya. Minum-minum alkohol juga jangan. Terus yang paling fatal itu ya gitu, untuk emang anak muda di sana itu umur 17 tahun itu kayak udahlah lepas gitu sama orang tua, karena itu mereka dianggapnya sudah dewasa, sudah mandiri, padahal emang ya itu di dunia barat ya, jangan samakan di kita gitu ya. Di kita kalau umur segitu juga apalagi rawan-rawannya ya, dan ini terjadi ya, tidak patut untuk dicontoh ya. Ini mau Jobing cuman bilang aja ke anak muda yang lagi hive-nya gitu, lagi banyak duit, atau lagi sekarang kalian lagi di posisi oke, jangan sampai ya seperti itu ya. Ini sangat-sangat merugikan kalian. Dan di sini juga di Indonesia juga banyak banget kan kejadian seperti ini. Dari Laura Anna ya, kalau nggak salah Laura Anna yang sama Gaga ya tuh, itu kejadian itu. Terus sama sama Dul ya, Dul juga anaknya Ahmad Dhani sama Bunda Maya itu ya, itu juga pernah kan kejadian seperti itu. Dan itu alhamdulillah ya kalau itu bertanggung jawab gitu ya. Dan ini juga Mackenzie itu kesalahannya itu dia tidak mau mengakui kalau dia salah, itu hanya kecelakaan, tapi harus ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya seperti ini, karena dia menolak dulu terus nangis gitu ya di persidangan juga ya. Tapi ini emang walaupun ini ya cakep banget anaknya kata aku ya. Pokoknya untuk Mackenzie udahlah gitu ya, di penjara jangan aneh-aneh lagi. Dan sekarang lagi dibahas lagi ya tentang percakapan itu bocor ke publik itu, dan sekarang lagi panas-panasnya ya. Ada lah di salah satu YouTuber juga ya, YouTuber orang luar gitu ya, tentang Mackenzie lagi diungkit lagi itu untuk masalahnya di penjara ya, untuk yang jailcall itu ya. Dan Jabi juga ini ya, untuk kenapa sampai seperti ini itu banyak banget gitu ya. Si Mackenzie tuh kesalahannya tuh 2 minggu ya sebelum itu terjadinya tuh pada tanggal 17 Juli 2022, hanya 2 minggu sebelum kecelakaan fatal itu. Mackenzie sedang mengemudi di Interstate 71 dengan Dominic sebagai penumpang ketika dia mengancam akan menabrakkan mobilnya, tampaknya karena kesal atas perselisihan yang mereka alami. Inilah yang menjadi awal titik baliknya dia terjadi seperti itu ya. Mohon sebisa mungkin redamlah ya emosinya gitu ya. Emang kita tuh kadang kalau lagi kesel gimana ya gitu, geremet. Dan ini malah terjadi lah ya, dia selalu bilang aku akan menabrakkan mobil ini, dan 7 kali di posisi yang ini ya, yang di gedung Pliko itu ternyata dia 7 kali di situ posisi nyetir, ngebut di situ, bolak-balik ada ya, ternyata ada. Mungkin entah itu rekaman CCTV-nya, mungkin itu entah dianya bilang gitu, udah 7 kali itu dia tuh ke situ, ke titik itu, harusnya tahu itu di situ ada gedung dan nggak boleh ngebut. Ini dia ngebut sampai 100 mph. Coba ya, gimana gas sekenceng, dan mohon maaf ya mobilnya juga hancur. Mobil sebagus itu, sekeren itu, dan
Toyota Camry loh ya, sedan. Tahu sendirilah ya, untuk balapan juga itu tuh sebenarnya bukan untuk balapan, untuk biasa city car ya, untuk di perkotaan, untuk keluarga ya, membawa mobil seperti itu, atau mungkin anak-anak muda juga membawa seperti itu, jangan sampai kencang. Dan ini patahnya tanpa direm, nggak ada jejak rem, dan di CCTV-nya juga kencang banget, masya Allah deh. Udah mau Jobi juga ya, ya Allah, ini kejadian seperti ini untuk anak muda lah, jangan ada lagi ya. Untuk kedepannya keluarganya juga mudah-mudahan ikhlas, walaupun sampai sekarang katanya emang belum merasakan keikhlasannya. Untuk yang sayangnya sekali nih untuk yang Devon, kasihan banget ya, ini sampai dibilangnya itu Devon hanyalah kargo, dia hanya sebuah koper di kursi belakang. Di benak terdakwa tuh ya seperti itu, kayak ini penumpang gitu ya. Ini ayahnya Devon juga, Devon Planagan juga bilangnya gini, penumpang tak berdosa yang mencari tumpangan. Kak, bener nggak Kak? Untuk dia pulang masih untuk dia pulang, coba cuman nyari tumpangan doang, sampai seperti itu. Makanya orang tuanya dari Devon sangat-sangat kecewa gitu ya untuk ini Mackenzie. Ya Allah, ini kalau misalkan kesel gitu ya, jangan kayak gitu. Intinya nih anak muda, ini posisinya juga jam 5.30 kecelakaannya, dan ketahuannya itu jam 6.15 kalau nggak salah. Itu pun ada bapak-bapak ya yang pakai motor gitu ya ke situ, terus bilang ke nelpon 911, ini ada kecelakaan mobil. Itu dia juga nggak berani mendekat ya, dari kejauhan aja itu beneran mobil siapa gitu, takutnya ada ini. Soalnya yang di situ tuh yang mungkin ya, kalau nggak tahu juga sih ya ini, tapi menurut aku nggak terlalu fatal. Dan alhamdulillah itu karena apa ya, diselamatkannya itu dia pakai seat belt, terus sama itu yang di ininya untuk gelembung itu ya, yang Mama Jobi lupa juga ya, gelembung yang ada di setir mobil itu ya, atau peredam buat kita menabrak setir mobil itu, akhirnya kebuka juga. Jadi tapi tetap aja ya, karena kecepatan seperti itu ya Allah, udahlah pokoknya itu sepersekian detik lah untuk kecelakaan ya. Ini hati-hati sekali. Dan sekarang Mackenzie, ibunya itu menuntut kalau misalkan yang ngebahas soal jail call itu minta diusut, minta keadilan, kalau bisa bebas katanya ya untuk Mackenzie. Ya intinya di sini mau Jobi menerangkan kasus kriminal ini, tidak mau memihak siapapun ya, dan Jobi juga pengennya ngasih edukasi buat temen-temen, buat anak muda juga, untuk bisa meredam emosinya juga ya. Dan emang jauhi banget, harus jauhi tuh narkoba ya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, dan mau Jobi akan menerangkan kasus-kasus kriminal yang lainnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, follow, atau like ya. Komennya juga boleh ya, kalau misalkan mau Jobi untuk penerangannya kok kayak gini amat sih, kurang gitu ya. Silakan sayangku ya, untuk semuanya tinggalkan di komentar ya, boleh ya, untuk penambahannya ya. Oke, bye. Kak, matiin Kak. Bye.